Abang Jabrik. Siap. Jangan lupa. Abang Jabrik yang Persija adalah dua nama yang tidak akan pernah dipisahkan oleh sejarah. Betul. Karena di mana ada Persija, di Lebak Bulus. Iya. Di situ ada nomor 19 namanya Jabrik. Pemain yang paling ditakuti oleh para striker di zaman itu. Dulu. Di zamannya. Di zamannya. Oke. Bahkan skipper legendarisnya kan siapa yang Beng Jen ya? John Beng. John Ya, Beng aja ya. kan pokoknya kalau dan Nur Alim aman. Aman. Nah, Abang Nur Alim, Siap. bagaimana Persija di bawah STY ini? Oke. Kalau saya lihat ya, rame juga nih istilahnya. Wah, Sintayong megang tim Persija ya. Senang kita dengarnya ya kan. Dia bekas pelatih tim nasional Indonesia ya kan, yang bisa mengangkat dan bisa mengubah cara bermain tim nasional dan dalam hal segi fisik ya kan. Nah, ini mudah-mudahan aja mohon maaf, Sintayong ini bisa menularkan ke klub tim Persija kebanggaan anak-anak Jakarta ya. Saya lihat apakah Sintayong bisa mengangkat tim Persija untuk buat juara musim ini? Pertanyaannya kan itu. Iya. Ya kan? Kalau kata saya bilang belum. Oh, belum. Belum dong. Belum yakin juara. Ya. Seorang legenda nih bilang. Sintayong bagus di tim nasional, belum tentu bagus di klub, ya kan? Apalagi sekelas klub tim Persija yang bermaterikan dulu pemain-pemain top tim nasional, pemain-pemain nasional semuanya waktu itu. Nah, sekarang yang jadi PR untuk Sintayong, ya kan? Apakah bisa nggak mengangkat tim Persija juara? Tanda kutip. Materi pemain harusnya juga dilihat ya kan, dengan kontrak 500 dengan dana 564 miliar untuk buat persiapan tim Persija menjuarai kan gitu. Sintayong ini belum tahu kompetisi di Liga Indonesia itu selama 1 tahun itu full dan banyak sekali nih pulau-pulau yang bakal dilalui nanti kompetisinya. Kita nggak tahu apakah nanti kondisinya pemain-pemain Persija itu fit kah dari istilahnya putaran pertama sampai itu 12 bulan ya kan? Belum tentu. Ya kan? Pergantian rotasi pemain itu pasti berubah gitu. Saya juga nggak ngejamin loh Sintayong itu bisa ngangkat Persija juara. Kita lihat tim Persib persiapannya bagus. Tim-tim yang lain semuanya yang di Liga 1 itu mereka persiapannya bagus. Dan juga mereka juga menganggarkan anggaran untuk kompetisi yang akan datang ini mereka juga siap semua kok. Kan begitu. Sekarang gimana? Sintayong ini sekarang di Persija ini senang pemain-pemain muda. Ya kan? Kita lihat kemarin di Piala Presiden saya nggak tahu apakah itu yang bakal dipakai pramusimnya untuk buat mengarungi Liga Indonesia. Kita kan nggak tahu. Saya kalau bisa ini antara pemain inti sama pemain cadangan itu nggak terlalu signifikan, terlalu jauh. Gitu. Oh, bedanya ya? Iya harus semuanya. Dulu saya di tim Persija itu materi pemain dari pemain inti, pemain cadangan sampai pemain yang duduk di bench di atas itu mereka pemain nasional semua. Jadi nggak ada kendala. Nah, tapi kan keinginannya supporter Persija ya. Kemarin juga dikatakan staf sus dari gubernur. Pengen 5 abad Jakarta. Ini juara juga Persija. Boleh target seperti itu, ya kan. Tapi pelaksanaannya bisa ndak kan begitu. Kita realitas aja gitu loh. Kan belum tentu. Butuh perjuangan panjang. Dulu kita ngangkat Persija itu butuh pengorbanannya yang benar-benar ya kan, mencurahkan pikiran apa semuanya, dana atau apa ini kan benar-benar. Dan itu juga kita ada penghambat juga walaupun di tim Persija itu materinya pemain nasional semua. Sekarang kan semua tim rata semuanya. Rata ya? Rata semuanya dan mereka pemainnya. Jangan salah lo ya. Sekarang ini pemain asing harus ada 10. Sekarang kalau pemainnya asing 10, terus pemain naturalisasi juga main juga pemain asing semua dong. Iya kan gitu. Mana 11 pemain malah. lokalnya? Iya kan gitu. Kalau dulu kan kita kan selalu diprioritaskan pemain lokal terus plus pemain asing yang mereka punya kualitas.
Nah ini menurut seorang legenda bernama Nur Alim nih, STY akan cocok gak dengan gaya Persija? Atau emang dia akan, karena kalau lihat musim kemarin kan Marcio Souza itu membawa, kalau kata anak-anak nih, main Brazil-Brazilan gitu kan semua main Brazil nih. Tapi main Brazil-Brazilan aja gagal men. Iya. Nah ini kan STY katanya main Korea-Koreaan nih. Kan ada penilaian lah di manajemen Persija ya, bahwa Sintayong itu sudah lama sudah mengenal kultur ya kan sepak bola Indonesia, apalagi ini mereka Sintayong ini tahulah pemain-pemain Indonesia kan gitu. Yang sekarang ada macam kayak Rizky Ridho. Kita belum tahu juga Rizky Ridho kalau sebelum ada Sintayong mau datang ini dia pasti udah dia tawarin main di Eropa kan gitu. Ada istilahnya mereka ada penawaran untuk Rizky Ridho, tapi dengan adanya Rizky Ridho di Persija ya kan nggak mungkin sekelas Rizky Ridho itu keluar kan gitu. Jadi Sintayong ini mengedepankan pemain-pemain muda tapi mereka yang punya kualitas dan mereka tahu siapa-siapa aja ini yang bakal dipertahankan di Persija. Kan kemarin kelihatan melawan Piala Presiden itu kan pemain-pemainnya yang pernah ditukangi sama Sintayong. Iya betul. Kan gitu. Ya kan? Iya betul. Dan kalau tadi kan Abang Jaruk bilang bahwa persaingan tidak mudah. Ya. Persib persiapannya udah Gila. Apalagi udah juara 3 kali, tapi pemainnya udah lengkap main asingnya kan. Iya. Bukannya lengkap lagi, sudah semuanya cadangan juga kalau masuk juga bagus semua. Peralta lagi dapat ya. Peralta lagi. Waduh. Peralta. Abang sedih gak bang? Peralta udah diumumin di Persija. Padahal abang kan juga nonton musim lalu bagus banget. Terus tiba-tiba gagal di ini gimana bang? Itu negonya kurang. Gimana bang bocorannya bang? Kurang cepet. Ya kan, mereka kan kadang-kadang pemain yang diburu sama klub ya kan, mana yang benar-benar serius mengejar ya target untuk buat pemain itu kan juga kan harus dari pihak manajemen, mungkin diulur-ulur atau apanya udah diambil orang, makanya cepet aku ambil gitu. Nanti kalau aku nggak diambil cepet-cepet aku diambil orang kan gitu. Nah ini terjadilah sama Peralta dan kita juga nggak tahu kan apakah juga dia lihat di situ juga Peralta lihat materi pemain Persibnya seperti apa kan begitu. Oh dia lihat kayaknya gue kalau Persib lebih pasti juara gitu kali ya. Ya bikin juga kan ngeliat dari situ apakah gaya kepelatihannya dari pelatih Persib itu cocok kah atau kayak gimana dibandingin istilahnya Korea sentris kan. Kita kan nggak tahu kan kayak gitu. Mungkin pengaruh juga di situ gitu loh. Kan kadang-kadang pemain itu dia pindah kemana atau apanya ngerasa pasti kan mereka lihat pelatihnya siapa, terus materi pemainnya di sana kayak gimana. Itu kan pasti mereka juga ada pemikiran seperti itu. Sama seperti saya begitu juga. Saya ditawarin kemana-kemana gitu. Oh ternyata lebih nyaman di Persija, saya pindah Persija kan gitu. Kalau abang sih emang dimanapun kalau Persija panggil siap. Aku mah siap aja. Karena sekarang ini Persija tampaknya punya kandang beneran nih. Kandang di JIS. Oh di JIS. Di JIS. Jadi karena Macan udah punya kandang nih Macan sekarang. Macan udah punya kandang. Pengaruhnya seperti apa sih kalau emang punya kandang yang tiap home ini bermain di kandang sendiri? Iya, jangan sampai nanti nggak punya kandang lagi ya Bang Indro ya. Jadi kayak anak yatim dong mainnya. Dikala kita kemarin-kemarin pengen bisa memenangkan pertandingan, tahu-tahu kita diusir atau apanya. Sekarang kita udah punya alamatnya juga asli di situ kan gitu ya kan. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi di mana Persija. Oh di sana di Bekasi ya, ya kan. Pekansari. Iya, mana di Persija Pekansari. Nah sekarang benar-benar udah ada stempel nih ya kan bahwa home base-nya Persija ini ada di JIS. Ya kan. Dikala Persija butuh poin, butuh krusial atau apanya nggak diusir nih main di mana. Kemarin kan kalah. Main lawan Persib nggak taunya kalah sama itu, sama tetangga sebelah ya kan ada acara kan gitu. Padahal itu harusnya bisa mengunci juara ya. Bisa mengunci dan kita yakin itu kalau kita main di kandang di GBK itu bisa menang. Seberapa besar pengaruhnya bagi seorang pemain untuk
punya home base. Sangat besar Bang Indro ya. Kadang-kadang kan kalau main di kandang itu ada yang namanya ada emosional ditonton sama pendukung-pendukung kita gitu. Walaupun kita main di luar, penonton itu kan lebih abdolnya itu kalau kita main di kandang sendiri terus penontonnya meruah gitu. Itu segala teknik apa sih mah itu kan keluar semuanya. Dan kita juga semangat di situ Bang Indro. Enggak niat bonus dulu ya. Nggak ada terus dulu. Gitu. Apalagi nggak ada ini ya penonton tandang ya sampai sekarang ya. Kalau orang main di kandang atau tandang gitu, kita di patar usiran nih terus nggak ada penontonnya, itu kurang enak banget gitu loh. Begitu itu ngefek banget ke seorang pemain. Bukan ngefek lagi, bohong kalau kiranya gitu pemain itu senang nggak ditonton, mau bohong, itu pengen ditonton. Pengen ditonton. Pengen ditonton. Berarti apa arti seorang The Jack Mania bagi seorang Nur Alim The Jabrik? Itu bagi saya istilahnya mereka teman, sahabat yang selalu kita main kemana aja mereka selalu hadir. Oh iya, sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Walaupun posisi saya udah nggak jadi pemain, tapi masih ada kehormatan buat saya kalau saya nonton ke sana, welcome Bang JB ya kan. Lari. Kan gitu. Itu yang saya rasakan bahwa The Jack Mania kalau nggak ada Persija, kalau nggak ada The Jack Mania, nggak ada artinya. Persija kalau tidak ada The Jack tidak ada artinya. itu terbukti kemarin ketika terusir ke Samarinda. langsung gagal juara ya. Gagal juara. Pengaruh banget. Pengaruh. Saya tahu perjalanan The Jack itu, saya tahu percis saya waktu zamannya Gugun Gondrong, almarhum. apa semuanya. Itu saya di situ ngebentuknya The Jack Mania itu saya hadir. Oh, di situ ya? Saya tahu persis saya. Saking aja saya pemain, kalau nggak pemain saya wah. Jadi tribun ya? Oh, jadi tribun saya. Gitu. Wow. Iya. Oke, salah satu hal yang membuat STY itu dalam tanda kutip jadi kayak masalah gitu ya atau kontroversial aja lah. STY itu punya masalah dengan federasi, dengan PSSI, dengan sebut kita spesifik ya, kan nyebut dengan PSSI, mungkin Pak Erik atau siapa saya nggak tahu. Ini hubungannya kayak pacaran lu putus, dicuekin, dicampakan gitu lah. Ini bisa kejadian serupa gak dengan Persija? Atau pelajaran apa yang bisa diambil dari hubungan kalau itu? kata saya enggak juga, profesional kerja lah. Kalau memang toh istilahnya lu kerja enggak bagus ya lu gue buang, kan gitu. Ya kan, enggak ada istilahnya sekelas Pak Erik ketum gitu, ada rasa enggak suka atau apanya. Itu yang namanya ini manusiawi lah ya kan. Lu kerja enggak bener nih itu apanya. Masa sih lu gue pertahankan, kan begitu. Dan kita kan sudah ada nih MOU-nya atau apanya. Kalau lu nggak bagus ya dicoret. Kan juga sudah lama juga Sintayong di Indonesia. Oh iya. Megang timnas itu sampai 5 tahun. Biasanya pelatih asing itu kalau menukangi tim nasional itu paling lama maksimal 2 tahun. Iya sih. Ini dia Peter kan 5 White tahun. gitu-gitu ya. Iya, coba lah lihat. Saya itu sudah berganti-ganti pelatih asing di tim nasional. Ya kan, paling kuat 1 musim, paling lama 2 musim. Ini Sintayong bisa 5 musim. Iya. Kita nggak tahu kan di Persija, apakah dia istilahnya berhasil nggak menukangi tim Persija, apa di pertengahan jalan dia dicoret? Itu mungkin ya? Bisa aja. Loh, sekarang ada istilahnya pentargetan. Kalau lu pelatih tidak bisa memenangkan berapa pertandingan di awal atau apa, lu nggak bisa memenuhi target, coret. Apalagi lu digaji gede banget. Apalagi lu dibagi gaji gede banget. Tapi kalau ngelihat SCY berapa lama harus dikasih kesempatan? Nah, inilah perbedaannya ya kan. Di draft kontraknya itu Persija. Apakah tahun ini dia harus juara target atau memang nanti tahun berikutnya. Ya kan? Kan di situ nanti ada tuh perbincangan antara pihak manajemen Persija sama pelatih, ya kan? Lu gua kontrak sama waktu posisi saya jadi kapten di Persija, itu kontrak antara Ipan Kolep sama Persija, ya kan? Seharusnya Ipan Kolep itu bisa menang pertandingan dan juara, tapi karena draft kontraknya putus, tinggal menerusi Sofian Hadi juara. Oh iya itu Sofian Hadi ya. Iya, itu kan peninggalan dari
Ivan Kolev. Open collab. Dan Sofian Hadi tinggal nerima manisnya. Iya masih ingat Kan gue. gitu, betul nggak? Betul Ah. Itu yang BP jadi top skor kan. ya. Udah itu. Oh, iya. iya Mas. Iya, Jadi apalagi Persija juaranya di antara 5 abad Jakarta atau 100 tahun Jakarta Persija. 2 tahun lagi dong. 100 tahun Persija. Iya, yang Kan jelas 2028. gini, 2028. 5 abad Jakarta, target boleh, ambisi untuk buat kita memenangkan pertandingan juga, tapi kita lihat ke yang lain-lainnya juga. Perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Kita lihat kualitas tim-tim lain aja lah. Penilaiannya juarakah Persija di tahun sekarang? Nanti setelah fase-fase mendekati finish. Mendekati finish. Berarti itu. STY kalau menurut prediksinya Abang akan aman sampai mendekati finish. Pertanyaannya adalah, ini terakhir ya, pertanyaannya adalah, menurut seorang Jabrik, bisa nggak nih ngalahin Persib sang juara Bandung? Nah, Persib Bandung. Aku di Bandung rumah kedua. Wah iya sih. Susah aku memprediksi ya kan. Nanti kalau aku menjagokan salah satu tim, sangkanya aku pilih kasih kan gitu. Cintaku berdua sama Persib Persija. Karena aku besar di Bandung ya kan. Aku juga bisa Persija ya kan. Tanah kelahiran juga. Di Bandung aku jadi pemain sepak bola tim nasional sampai jadi pemain terbaik sampai ngangkat trofi itu aku di Bandung ya kan. Tular ilmu ya kan. Juara aku di Persija ya kan. Persija sudah segalanya aku berikan ya kan, sampai runner up, sampai juara interkontinental berapa kali semuanya, sampai Piala Champion ya kan, waktu aku main di melawan Kashima Antlers di Jepang apa semuanya itu sudah aku lakukan untuk buat tim Persija. Sekarang aku suruh milih siapa yang nanti bisa, Persib kah atau Persija? Tim yang terbaik lah yang itu bisa menang. Ini bedanya legenda sama tidak, men. Sedikit. Ini untuk Bobotoh dan juga Jackmania. Gimana agar tidak terjadi lagi darah tertumpah di antara keduanya? Aku yakin kalau semuanya itu berpikiran positif, ya kan. Ini kan sebenarnya kan riak-riak kecil gitu. Sebenarnya sih yang sudah di atasnya ini mereka sudah cukup lama berkawan atau apanya. Kadang-kadang kepanatismean daerahnya itu yang kadang-kadang berlebihan. Sepak bola itu mesti dinikmati ya kan. Istilahnya supporter. Sekarang kan semua penonton itu kan harusnya berpikiran dewasa, Bang Indro kan. Jangan sampai terjadi istilahnya korban jiwa atau apanya. Kita lah kita rivalitas di sewaktu bertandingan. Selesai itu semua saudara. 90 menit aja ya. Selalu didengungkan begitu. Tapi pada kenyataannya lah di sini lah dituntut kedewasaan supporter tim-tim yang istilahnya didukung, disupport. Persib itu penontonnya fanatismenya ke daerahnya tinggi, apalagi sekarang udah punya ini. Sama Persija juga ngerasa Persija punya gue gitu loh kan. Walaupun kasarnya itu yang ngomong Persija punya gue itu istilahnya orang Medan, karena kan dia ngerasa bahwa di gua tuh makan minum hidup apa tuh di Jakarta, jadi gua cinta Persija kan gitu. Jadi semuanya harus berdewasa lah ya kan, jangan sampai terjadinya korban jiwa lagi. Aku udah ngalamin ngangkat mayat aku. Waktu aku jadi panpel Persija 5 tahun aku di panitia Persija, sampai aku datang ke Indramayu karena saking cintanya Persija. The Jackmania Indramayu itu datang di pertengahan jalan dihadang sama teman-teman kita Viking, ribut gila kan gitu. Sama juga tim-tim Viking main ke Jakarta ada gitu karena mereka sudah ini, dan disitulah gunanya para ketum, korlap, korwil yang istilahnya mengedukasi sepak bola itu dinikmati bukan dibikin jadi rusuh. Oke. Sepak bola itu dinikmati bukan dibikin jadi rusuh. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bang Indro, Bang Dede. Tapi pikiran tuh. Aku aja nggak main mikirin timnas kita kalah tuh kan.
Iya, aduh pusing kali ya. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tetap di Ruang Publik, tetap bersama gue Dedik Prianto dan Indro yang bukan warkop. Jangan bersama legenda Alim. Sampai jumpa. Jawa, maju timnas. Aduh, mikir lagi kan kalah.